Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di dalam Indah Bersamamu, konten saya di YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echanda Channel. Saya berharap bahwa lewat channel ini ada banyak orang boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan, diberkati, dikuatkan lewat setiap pesan, lewat setiap pujian yang disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan konten-konten di dalam YouTube channel saya ini, Bapak Ibu Saudara bisa tolong di-share kepada teman-teman yang lain, supaya jangan hanya kita yang diberkati, tapi lebih banyak lagi orang yang boleh diberkati. Dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe untuk mensupport dari pelayanan YouTube channel ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam konten saya kali ini saya mau membahas mengenai perlindungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak membutuhkan perlindungan. Di tengah-tengah dunia yang tengah bergejolak dengan begitu luar biasa, di tengah-tengah mara bahaya yang mengancam, di tengah-tengah badai yang menggelora, dan hari-hari ini semakin dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita perlu tempat untuk kita bisa berlindung. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di dunia ini, di tempat dimanapun di ujung bumi ini, tidak ada satupun tempat yang lebih aman bagi kita untuk dapat berlindung selain kita berlindung di dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam perlindungan Tuhan, maka kita akan luput dari segala macam mara bahaya. Itu sebabnya dalam firman-Nya dia berkata, apabila engkau berjalan melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Apabila engkau berjalan melewati air, engkau tidak akan tenggelam, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu dibuktikan ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, yang dimasukkan 3, yang tampak 4, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka dikeluarkan dari dapur api itu, jangankan terbakar, bau hangus pun tidak ada pada mereka. Tidakkah ini menjadikan kita tenang di tengah-tengah apapun yang tengah menghantam dan menggelora dalam hidup kita hari ini? Perlindungan Tuhanlah yang menjadikan kita ada hari ini. Perlindungan Tuhanlah yang menjadikan kita tenang, dan perlindungan Tuhanlah yang meluputkan kita dari segala mara bahaya. Makanya Daud juga berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahkan engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Jangan mencari perlindungan dari yang lain, sebab hanya perlindungan daripada Tuhan, itulah perlindungan yang sempurna bagi kita. Mari kita mau bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa yang selalu melindungi kami di setiap detik dalam hidup kami, di segala musim dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan daripada-Mu. Itu sebabnya ini tangan kami, pegang tangan kami, dekap kami dalam sayap kasih-Mu. Tuntun kami di jalan kebenaran-Mu, dan jangan pernah lepaskan kami sedetik pun. Tanpa Engkau lepas saja kami masih sering kali terjatuh dalam hidup ini. Terlebih lagi ketika Engkau melepas kami, maka detik yang sama kami pasti akan hancur. Itu sebabnya Bapa, kami perlu Engkau di atas segalanya. Kami butuh Engkau lebih dari segala-galanya. Jadilah Raja dalam hidup kami. Jadilah Tuhan atas hidup kami. Sebab hanya Engkaulah pemilik hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut apapun yang terjadi dalam hidup kami, selama Engkau ada bersama dengan kami. Kami merasa tenang dalam hidup ini.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita merasa tenang dalam hidup ini? Ketika sayap kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Di mana kita bisa menemukan sayap kasih itu? Hanya di dalam hadirat-Nya. Itu sebabnya jangan pernah ragu untuk datang mendekat. Sebab ketika kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu jauh lebih rindu untuk kita boleh datang mendekat kepadanya. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita di hadapan Bapa kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau menyatakan kerinduan ini. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ini yang menjadi keinginan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah tantangan dan ancaman yang ada dalam hidup kami ini. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan kalau kita berbicara tentang perlindungan, maka tidak ada tempat perlindungan lain yang lebih sempurna daripada ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya mau ajak kita buka sama-sama Mazmur 28. Kita akan baca Mazmur 28. Judulnya saja sudah Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah mereka kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama tadi. Di dalam Mazmur 28 ini dikatakan, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak Ibu Saudara, suatu sore di dekat rumah saya terlihat ada beberapa anak ayam yang dikejar seekor ayam jantan besar. Beberapa anak ayam itu pun segera berlari menuju induknya. Belum sampai kepada induknya, sang induk sudah mengangkat kedua sayapnya,
Lalu anak-anak ayam itu pun segera masuk ke dalam dekapan kedua sayap sang induk. Ayam jantan itu pun tidak bisa lagi mengejar mereka, karena sang induk sudah melindungi mereka. Anak-anak ayam itu pun tidak perlu lari lagi, tidak lagi ketakutan, bahkan merasa aman dan nyaman, terlindungi oleh sang induk. Betapa indah gambaran perlindungan seperti itu, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita? Kita pun sering seperti anak-anak ayam tersebut. Anak ayam yang juga selalu merasa khawatir saat berada di dunia yang penuh dengan ancaman ini. Kita sering kali merasa was-was karena seolah-olah selalu ada yang mengejar-ngejar kita. Bangun pagi saja sudah punya pikiran, waduh, bagaimana nanti jika ketemu bos lalu disalah-salahkan pada saat meeting pagi hari. Atau jika pelajar, waduh, bagaimana jika nanti ketemu dengan guru atau dosen yang killer, yang dengan suara menggelegar dan tatapan yang mata yang begitu sinis itu. Atau ada juga yang gelisah menjelang jam 12 siang karena takut nanti ada debt collector yang mau mengambil cicilan kredit sepeda motor yang belum ada dananya. Kita seringkali lupa, bahkan mengabaikan keberadaan sang induk, yaitu Bapa Tuhan kita. Kita lebih sering sibuk sendiri dengan urusan pribadi, mulai pagi sampai menjelang tidur. Kita melupakan bahkan mengabaikan bahwa kita punya Bapa Tuhan kita sebagai induk. Induk yang selalu dengan setia menunggu, bahkan menanti untuk mendekap anaknya yang sedang berada dalam kegelisahan atas berbagai persoalan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Bapa Tuhan kita dengan konsisten berdiri di depan pintu kandang kedatangan kita untuk menyambut kita yang terengah-engah berlarian. Karena saat kita berada dalam ketakutan, Bapa tidak hanya memberikan sayap untuk melindungi, tetapi sayap Bapa adalah perisai ilahi bagi setiap kita. Perisai ilahi yang bukan sekedar melindungi, tetapi juga mampu memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, bahkan memberikan berkat bagi kita sekalian. Itu sebabnya jika ada musuh yang menyerang, bukan kita sendiri yang melawan, tetapi Bapa Tuhan kita yang menyelesaikan perkara-perkara dalam segala kehidupan. Asal kita mau percaya dan mau menghargai dan hanya berharap kepada Bapa Tuhan kita sebagai Sang Induk. Itu sebabnya di hadapan Bapa yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk sekali lagi menyatakan
kepercayaan, keberserahan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebab sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Itu sebabnya dengan iman kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hanya dekat Bapa-Ku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, agar supaya rohnya selalu tinggal di dalam diri kita. Sebab hanya melalui rohnya itu, maka kita akan memperoleh segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga kita dapat berkata sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya dekat Bapa-Ku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapa-Ku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selama-lamanya. Indah bersama-Mu, aman di dalam-Mu, tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Biarkan Roh-Mu yang membawa kami terbang mengatasi badai hidup. Hanya dekat-Mu ya Bapa, kami tenang, kami tenang. Mari Bapak Ibu Saudara lepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Lepaskan semua kegentaran, kebimbangan dari hati kita. Dan percaya bahwa yang menyertai kita itu lebih besar dari segala apapun yang ada di hadapan kita. Kuasanya mampu mengatasi segalanya. Kalau Dia mampu mengatur segala sesuatu dalam dunia ini, semesta ini ada di dalam pengaturannya, maka apa yang Dia tidak bisa atur dalam hidup kita? Dia mengatur segala sesuatunya sampai hal yang paling kecil dalam hidup kita. Dengan demikian sempurnanya Dia tidak hanya mencukupkan, tapi Dia memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit ini, di tengah-tengah kondisi yang semakin mengancam setiap saat hidup kita ini. Datang lebih dekat lagi kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan segala yang engkau perlukan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang maha baik, sungguh merupakan suatu hal yang mengagumkan untuk mengetahui bahwa ketika kami mengalami kegagalan, bahkan di saat seringkali kami melakukan kegagalan, kami dapat meringkuk dalam pelukan-Mu yang kuat, sehingga kami dapat memaafkan diri kami sendiri dan meninggalkan rasa bersalah itu di belakang kami. Dalam dekapan kasih-Mu itulah kami merasa kedamaian sejati di tengah-tengah hiruk pikuk dan kegelisahan kami dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi. Ketika kami terluka, kasih-Mu segera menghampiri untuk meringankan rasa sakit dan mempercepat kesembuhan kami.
Ketika kami berlari dalam perlombaan kehidupan setiap hari, suara-Mu yang penuh kasih senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Bahkan di saat kami hampir-hampir menyerah di separuh perjalanan, tangan-Mu yang kuat itu segera menopang kami, sehingga kami tidak sampai terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Sungguh menakjubkan bahwa karena kesetiaan-Mu kami selalu dipandang sebagai pemenang. Kasih-Mu penuh dengan perlindungan yang kami butuhkan. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kami memilih untuk berdiam dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di sanalah tempat yang paling aman bagi kami untuk berlindung. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan, amin.